Halo, perkenalkan, nama saya Arif Altan dengan tinggi di akhir 160. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu jurnal yang berjudul Political Dynamics of Fulfilling Civil Rights of Religious Minorities Communities in Silicon City, karya Valeria Amalinda dan Bung Ebi Masamuddin yang terbang di Inti masalahnya adalah polemik pendirian gereja di Cilegon yang tak kunjung usai. Kelompok minoritas terhambat merealisasikan kebebasan beragama karena tekanan dari kelompok konservatif. Padahal UUD tahun 1945 pasal 29 ayat 2 secara tegas menjamin hak kebebasan beragama. Bung Ebi ini menggunakan teori kebebasan dan pluralitas Hannah Arendt. Arendt melihat bahwa pluralitas sebagai kondisi bagi aksi yang merupakan manifestasi tertinggi dari kebebasan. Kebebasan yang bebas dari paksaan dan dominasi pihak luar. Pluralitas harus diwujudkan melalui ruang untuk berkumpul, berserikat, atau bertindak untuk kepentingan bersama. Namun di Indonesia, Peraturan Bersama Menteri atau PBM nomor 98 tahun 2006 yang menyuratkan 60 tanda dukungan komunitas lokal untuk mendirikan tempat ibadah justru menciptakan ruang bagi kelompok mayoritas untuk mengeksklusi kelompok minoritas. Penolakan ini tuh bukan kasus baru. Sejarah penolakan gereja Cilegon ini udah terjadi berulang kali, mencakup gereja baptis Cilegon hingga HKBP Maranta Cilegon. Tercatat penolakan terjadi sejak tahun 1995 terus lanjut. Akar masalahnya ini terletak pada trauma sejarah masa lalu. Pertama, tindakan kolonial Belanda yang dianggap membungkam ulama dan kiai. Kedua, Dekret Bupati Serang tahun 1975 tentang penutupan gereja atau tempat ibadah Kristen di wilayah Serang, termasuk Cilegon saat itu. Meskipun Dekret 1975 ini secara hukum sudah tidak berlaku sejak Cilegon menjadi kota mandiri, perjanjian ini masih dipegang teguh oleh kelompok lama dan tokoh adat Cilegon untuk mempertahankan budaya Islam di sana. Disparitas antara pluralitas konseptual dan praktik di lapangan sangat jelas. Pluralitas Arendt menuntut Arendt dan keinginan untuk eksis atau mewujudkan keberadaan di ruang publik. Yang pertama ada action atau pelaksanaan ritual. Komunitas kelas Katolik di Cilegon memang diberikan akses untuk menjalankan misa mingguan atau private space, bahkan kegiatan pastoral atau public space. Yang kedua ada APIs atau pendirian tempat ibadah. Realisasi rumah ibadah belum terlaksana. Komunitas harus beribadah tersembunyi di aula Mardi Yuwana. Ini merupakan hak kebebasan beragama di luar ranah forum astronom tidak setuju secara konseptual. Parahnya, dinamika publik Cilegon ini terlihat sangat konservatif. Inkonsistensi pejabat terlihat ketika Wali Kota Cilegon Heldi Agustian ikut menandatangani proklamasi penolakan pembangunan gereja. Padahal wakil wali kota menyatakan izin pembangunan ini sudah selesai hingga tingkat rendah. Polemik itu diperparah dengan adanya kelompok konservatif hardline atau mereka yang menghegemoni budaya hidup masyarakat Cilegon dan secara vokal menentang pendirian gereja. Mereka masih dihinggapi ketakutan masa lalu. Selanjutnya ada pemuda versus kelompok tua. Mayoritas kelompok muda di Cilegon telah menerima gagasan pluralitas, namun hal ini menjadi tabu ketika didiskusikan dengan kelompok tua. Alhasil,
Representasi hidup berdampingan saat ini hanya terbatas pada berkumpul dan minum kopi dengan penduduk lokal. Ini berarti pluralitas belum terwujud pada pemahaman dasar bahwa setiap manusia berhak untuk kebebasan, khususnya dalam realitas masyarakat majemuk. Studi menyarankan agar pemerintah ini mengadakan program khusus untuk membangun imajinasi pluralitas keagamaan bagi masyarakat Cilegon. Sebab eksistensi kelompok konservatif lokal yang hegemoni ini akan mempersulit negosiasi dalam upaya pendirian rumah ibadah. Terima kasih.